kita semua. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, semangatnya luar biasa ya. Baiklah, untuk memberikan waktu langsung aja kami dari tim Arjuna Sakti ingin mempresentasikan hasil bisnis kami. Sebelum kami lakukan presentasi kami ingin menanyakan yel kami terlebih dahulu. Oke, langsung aja mulai. Mari kawan-kawan, setelah kita tadi serius, sekarang kita tenang dulu. Yo ayo ikut QCC, yo ayo semangat QCC, yo ayo mari dukung kami, cerdas kreatif inovatif berkreasi. Yo goyang, yo ayo ikut QCC, yo ayo semangat QCC, yo ayo mari dukung kami, cerdas kreatif inovatif berkreasi. Arjuna Sakti, kreatif inovatif berkreasi. Itu ya sedikit yel kami untuk hiburan kita. Baiklah, langsung aja saya mulai presentasi kami dari tim Arjuna Sakti. Yang pertama di sini ada company profil, yang mana di sini company profil kami dari tim Arjuna Sakti, yang mana di sini ada promotor kami, ada fasilitator kami, second leader kami, team leader, notulen dan juga member kami. Sedangkan yang di sini itu adalah hasil yang kami capai mulai dari terbentuk sampai dengan saat ini. Berikutnya di sini ada company profil dari PT Dharma Satya Nusantara, Desain Group, yang mana di sini ada dua. Yang pertama ada SBU Agro dan juga di sini ada SBWP, yang mana di sini SBWP ada dua, panel dan floor, sedangkan SBU Agro ada tiga, ada PlayStation, Mill dan PT Gun. Yang mana di sini PT Gun yaitu bercinambung kepada Center Workshop, yang mana di sini Center Workshop memiliki dua bidang yaitu fabrikasi dan instalasi. Berikutnya di sini adalah timeline kami, kegiatan kami yang mulai dari November tahun 2021 sampai dengan di April tahun 2022, yang mana dari poin 1 sampai dengan poin 7 nanti akan kami bahas step by stepnya. Langsung aja kita masuk ke step 1, penentuan aktivitas, yang mana di sini yang pertama ada integrasi masalah dan tema, yang mana kami di sini berfokus kepada safety, quality, productivity, cost dan human research, yang mana di sini terkendala timbul itu yaitu ada pada cost. Kenapa? Karena lembaran yang terpakai di aktual ini nggak sesuai dengan target yang telah kami tentukan. Jadi dari sini masalah yang timbul, kami dari tim Arjuna Sakti yaitu sepakat mengambil tema kami yaitu efisiensi pemakaian material untuk fabrikasi plank. Apa itu plank? Tahukah Anda apa itu plank? Plank adalah bagian yang berfungsi untuk menggabungkan dua unit pipa menjadi satu kesatuan yang utuh dengan menggunakan baut dan mut sebagai alat perekatnya. Itu ya sedikit dari pengertian dari plank. Berikutnya yang kedua yaitu dampak masalah dan harapan tema, yang mana di sini dampak masalahnya yaitu material yang terpakai cukup banyak sehingga kos yang dikeluarkan cukup tinggi. Harapannya yaitu material yang terpakai lebih efisien sehingga kos lebih rendah. Yang ketiga yaitu pihak terkait. Pihak terkait kami di sini adalah pabrik kelapa sawit, yang mana positifnya yaitu kos yang kami tawarkan itu lebih rendah, sedangkan dampak negatifnya itu tidak ada. Berikutnya yaitu penetapan sasaran, mulai dari safety, quality, cost, productivity sampai dengan human research. Di sini terkendala ada pada di cost. Mengapa? Karena masalahnya yaitu material yang terpakai masih kurang efisien dalam pembuatan plank, sedangkan sasarannya yaitu material lebih efisien dalam fabrikasi plank. Berikutnya di sini adalah pengesahan kami yang diusulkan oleh saya sendiri, Heru Saputra. Berikutnya diketahui oleh Pak Sigit dan disetujui oleh Pak Abdurrahman Mapasengka. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Masuk di step yang kedua, identifikasi penyebab. Di sini identifikasi penyebab dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tinjauan objek masalah. Objek analisa meliputi faktor 4N dan 1E, yaitu material, mesin, metode, man, dan environment. Dari kelima faktor ini, yang berpotensi menimbulkan masalah yaitu dari faktor material dan metode. Karena dari faktor material, dengan menggunakan lembar plat, efisiensi fabrikasi plank masih rendah. Dan faktor metode, fabrikasi plank masih menggunakan metode setengah lingkaran. Dan untuk faktor mesin, manusia, dan lingkungan, tidak ada potensi masalah. Masuk di poin yang kedua,
analisa sebab akibat. Di sini ada dua faktor. Yang pertama material. Dengan menggunakan lembar plat, efisiensi fabrikasi flank masih rendah karena masih banyak sisa potongan yang tidak termanfaatkan. Hal ini dikarenakan ukuran potongan sisa kecil sehingga menyebabkan sisa lembaran tidak bisa dipakai. Untuk faktor yang kedua, metode pola potong masih menggunakan metode setengah lingkaran. Hal ini dikarenakan saat ini metode itulah yang dianggap masih paling efisien karena belum ditemukan metode pola potong yang lain. Dari kedua faktor inilah yang menyebabkan efisiensi pemakaian material untuk fabrikasi flank masih rendah. Di poin yang ketiga, analisa akar penyebab. Yang pertama faktor material, penyebab sisa potongan kecil, dan faktor metode belum ditemukan pola potong yang lain. Poin yang keempat, akar penyebab dominan. Di sini akar penyebab yang paling dominan yaitu dari segi metode, karena metode potong masih menggunakan setengah lingkaran. Masuk di step yang ketiga, penentuan solusi. Ada dua poin. Yang pertama, alternatif solusi yaitu dari segi metode. Ada tiga alternatif. Yang pertama, pola potongan plat menjadi perpat lingkaran. Pertimbangan hasil persentase lembar plat yang terpakai lebih baik, tetapi hasil ini masih kurang signifikan. Alternatif yang kedua, memotong lembar plat menjadi pola strip. Lembar plat yang terpakai untuk fabrikasi flank masih mencapai 48% dan kualitas yang dihasilkan juga kurang rapi. Yang ketiga, mengganti penggunaan lembar plat menjadi material plat strip. Pertimbangan, dengan menggunakan plat strip, fabrikasi flank lebih efisien sehingga kualitas lebih bagus dan praktis dalam pengerjaannya. Di poin yang kedua, orang solusi terpilih. Di sini ada dua metode, yaitu metode lama. Selama ini kami masih menggunakan material MS plat 8 mili dengan metode marking setengah lingkaran. Kemudian kita potong sesuai dengan marking. Selanjutnya kita join, welding, dan finishing. Tetapi hasil ini masih kurang signifikan. Jika dibandingkan dengan metode yang baru, kita hanya perlu menyiapkan material plat strip 65 kali 8 mili. Kemudian kita marking dan potong sesuai dengan diameter yang kita tentukan. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin roll dan kita lakukan pengerolan. Setelah pengerolan selesai, hasil ini lebih efisien dan lebih praktis dalam pengerjaannya. Untuk step yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masuk di step 4 yaitu rencana perbaikan. Di sini meliputi akar penyebab. Yang pertama adalah metode ini masih menggunakan pola setengah lingkaran. Dan berikutnya adalah aktivitas solusi, yaitu penggantian material MS plat dan lalu menggunakan material plat strip. Dan kegiatannya adalah melakukan fabrikasi mesin roll profil. Dan rinciannya adalah yang pertama diskusi mengenai desain, lalu pemilihan material, yang terakhir adalah rincian anggaran biaya. Tepat pada Central Workshop dan dilakukan pada November sampai Desember 2021 dan estimasi biayanya adalah 15.107 sekian per unit. Dan ini adalah pengesahan rencana kami yang disetujui atasan kita, yaitu Bapak Abdul Rahman Mamaseka. Dan masuk di step 5 adalah penerapan rencana perbaikan. Kegiatan kami adalah melakukan fabrikasi mesin roll profil. Dan kegiatan yang pertama mulai dari machining komponen, tahapan marking, lalu proses assembly, welding, dan finishing. Dan inilah hasil jadi mesin roll profil kita. Dan kegiatan yang kedua adalah melaksanakan fabrikasi flank. Dan rinciannya adalah mempersiapkan flank ini dengan plat strip 65 kali 8 mili dan estimasi biayanya adalah 300.000 per batang. Dan yang kedua adalah marking. Dan berikutnya adalah potong plat strip dengan cutting well, lalu memasukkan proses pengerolan hingga menjadi diameter yang ditentukan. Bila sudah, kita join, lalu tahapan finishing, marking untuk lubang di flank, lalu kita lubangi dengan berpanet dan join dengan media yang disambung. Dan inilah hasil jadi fabrikasi flank kita yang menggunakan mesin roll profil. Dan berikutnya akan disampaikan rekan kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi untuk di step 6 evaluasi hasil. Sebelum adanya akuisisi, pemakaian material kami cukup tinggi untuk material MS plat 6 kali 20 feet 8 mili. Sesudah adanya akuisisi tentunya menjadi plat strip
65 kali 8 mili. Jadi presentasi grafik pemakaian sebelum dan sesudah QCC. Sebelum QCC, pemakaian untuk material yang dipakai hanya sedikit karena banyak material yang terbuang. Sesudah adanya QCC tentunya menjadi lebih tinggi karena kita hanya memakai plat strip dan material yang terbuang cuma sedikit. Masih di step 7, grafik cost pemakaian material. Pemakaian material atau cost sebelum adanya QCC cukup tinggi karena kita memakai MS plat 6 mili kali 6 kali 20 feet 6 mili. Jadi sesudah adanya QCC, pemakaian kita cukup rendah untuk pemakaian material karena kita memakai plat strip 65 kali 8 mili. Jadi masih di step 6 untuk evaluasi hasil sendiri. Sebelum adanya QCC, cost kita untuk fabrikasi flank adalah 101 juta sekian. Sesudah adanya QCC, kita memakai plat strip dengan diameter yang sama. Jadi untuk total cost yang kami keluarkan adalah 9 juta 300 sekian. Jadi shift cost yang kami dapat untuk sampel cost selama 3 bulan adalah 92 juta 200 ribu sekian. Masih di step 6 untuk evaluasi hasil. Perbandingan hasil dilihat dari segi SPVC HR. Dari keempat aspek ini, dari segi safety masih tetap sama, quality, productivity, dan HR sama, yang membedakan hanya dari segi cost. Dengan diameter yang sama, setelah adanya QCC tentunya menjadi lebih besar untuk presentasi pemakaian karena kita memakai plat strip 65 kali 8 mili. Ada sedikit video dari kami, Arjuna Sakti. Dan sesudah QCC, belum QCC ada beberapa segmen pengambilan NS plat 8 mm dan peletakan plat pada area yang luas menggunakan mobil kren. Marking, potongan plank ini dengan tahapan setengah lingkaran. Di sini kita menunjukkan sisa potongan yang terbuang cukup banyak. Cutting ini masih menggunakan tahapan manual yang membutuhkan waktu lama. Setelah melalui proses cutting dilakukan penggridaan plank karena belum rapi ada bekas potongan. Setelah proses cutting lanjut menjoin dan pengelasan pada dua sisi sambungan. Finishing pada area yang sudah dilas. Dengan proses tersebut hasil plank belum maksimal. Berikut ini adalah tahapan sesudah QCC. Plat strip 65 kali 8 mm. Dari pengambilan plat strip hingga peletakan plat strip. Sesudah QCC tidak perlu memerlukan mobilisasi dengan kren. Tentu mengurangi resiko kecelakaan kerja. Marking material plat strip 65 kali 8 mm yang sudah ditentukan diameternya. Setelah melakukan tahap marking lanjut ke tahap pemotongan, material plat strip ini dipotong menggunakan mesin cutting wheel. Masuk ke proses letakkan plat strip pada mesin roll profil tepatnya di atas roll pendukung 2, kemudian plat strip akan melewati roll penekan yang berada di tengah sampai dengan berada di atas roll pendukung 3. Tekan tuas kontrol hidrolik, kemudian roll penekan akan ikut beroperasi turun secara perlahan sampai menyentuh plat strip hingga menekan. Kemudian plat strip akan berputar mengikuti putaran roll sampai di ujung sebelah kanan. Setelah itu tekan tuas kontrol hidrolik, kembali turunkan roll penekan secara perlahan. Plat strip berputar mengikuti putaran roll sampai di ujung sebelah kiri. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai menjadi lingkaran plank yang telah ditentukan. Setelah sesuai ukuran diameter yang ditentukan, selanjutnya potong overlap. Join plank menjadi lingkaran penuh lanjut ke tahapan welding. Gerindra hasil welding tersebut sampai dengan rapi. Ikuti ringkasan video fabrikasi plank before dan after QCC kami. Jadi mungkin itu sedikit video dari kami untuk selanjutnya dilakukan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya memasuki step 7 yaitu standarisasi. Di sini terbagi menjadi 2 poin. Yang poin pertama adalah standar proses fabrikasi plank yang tujuannya menunjang kebutuhan produksi dan memperlancar kegiatan produksi. Ruang lingkupnya adalah penuhan penyimpangan dan efisiensi pemakaian material. Daftar isinya ada 3 lembar. Lembar pertama lembar catatan perubahan dokumen, lembar 2 diagram alur, lembar ketiga penjelasan prosedur. Ini telah disetujui oleh promotor kami, departemen head kami yaitu Pak Abdurrahman Paseka. Lanjut ke lembar berikutnya yaitu lembar pertama daftar riwayat perubahan. Daftar riwayat perubahan di sini ada material dan mesin, yang mana sebelum QCC fabrikasi plank menggunakan material MS plat 6 feet 2 kali 20 feet kali 8 mili. Sekarang diganti menjadi plank plat strip 65 kali 8 mili.
setelah QCC. Mengenai mesin, sebelum QCC kami melakukan proses pembuatan prank manual, proses pemotongan manual. Setelah QCC kami menggunakan mesin roll. Untuk lembar kedua, diagram alur, yaitu dari tim produksi menyiapkan drawing, alat kerja dan material. Materialnya yang telah disetujui oleh manajemen melalui FBB, lalu kita lakukan eksekusi fabrikasi plank menggunakan mesin roll yang telah kita buat, baru kita finishing lalu selesai. Masih di step 7 poin kedua, yaitu ini adalah instruksi kerja yang telah dibuat, yang telah disahkan mulai berlaku tanggal 2 April 2022, disahkan oleh Bapak Abdul Rahman Mawaseka. Masuk ke step 8, yaitu penetapan tema berikutnya. Ini adalah tema kami untuk QCC kali berikutnya, yaitu menurunkan waktu kerja pembuatan lubang pada flank, yang insya Allah kami mulai pada Desember 2022 dan akan berakhir pada Mei 2023. Ini adalah pengesahan tema berikutnya yang telah disetujui oleh Bapak Abdul Rahman Mawaseka, departemen dari kami atau promotor kami. Kiranya cukup, itu presentasi dari kami, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Arjuna Sakti, kreatif, inovatif, berkreasi. Terima kasih. Arjuna Sakti. Dengan demikian kita masuk sesi tanya jawab. Kami persilakan audiens untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Oke. Silakan Mas.